Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Nikma. Saya berasal dari PHI Offering B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih pandangan Islam terhadap perempuan dan juga feminisme. Oke, di sini pandangan Islam tentang perempuan dan juga feminisme. Apa sih yang dimaksud dengan feminisme itu? Yakni feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan hak keadilan untuk seorang wanita. Yang di sini akan pertama saya jelaskan yakni tentang bagaimana sih nasib perempuan dalam masa pra-Islam. Masyarakat Cina yang terkenal dengan pemikiran filsafatnya, mereka tidak banyak membicarakan tentang perempuan, di mana mereka hanya menjunjung tinggi martabat seorang laki-laki. Yang poin kedua, peradaban Hindu dan Cina tidak lebih dari peradaban Yunani Romawi. Hak hidup seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian sang suami. Jadi ketika sang suami meninggal dan dia dibakar, maka sang istri juga harus ikut dibakar hidup-hidup dalam mayat suami. Poin ketiga, sementara dalam ajaran Yahudi, perempuan disamaratakan dengan membantu, di mana ayah berhak menjual anak perempuan jika seorang keluarga tidak mempunyai seorang saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap perempuan sebagai sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Yang keempat yakni di Semenanjung Arabia bisa kita ambil contoh seperti contoh Firaun, di mana pada zaman jahiliyah ini perempuan dianggap sangat rendah. Keluarga akan malu jika seorang istri melahirkan seorang perempuan, dan biasanya di kalangan mereka mengubur seorang bayi perempuan tersebut. Lalu yang saya akan jelaskan selanjutnya ini bagaimana sih konsep Islam tentang perempuan. Yang pertama yakni pemuliaan Islam terhadap perempuan. Yang pertama yakni kesamaan kedudukan perempuan dengan laki-laki. Mereka mempunyai kedudukan yang sama, di mana mereka tidak boleh membedakan perempuan hanya di dapur saja. Perempuan harus bisa masak, harus bisa guningi, tetapi laki-laki juga harus bisa memasak. Seperti lelaki bisa memainkan bola, perempuan juga bisa memainkan bola tanpa membedakan gender tersebut. Yang kedua, perbedaan laki dan perempuan. Mungkin di sini feminisme menjabarkan tentang bagaimana sih menyetarakan persamaan tentang perempuan dan laki, tetapi di antara perempuan dan laki mereka juga memiliki kondisi psikologis dan fisik yang berbeda, dan hak-hak perempuan yang wajib seperti dia berhak untuk bekerja, untuk menghidupi keluarga, untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Dan yang kedua yakni menyikapi ayat dan juga hadis misogini. Jadi tentang hadis misogini ini, perempuan adalah mereka dianggap setan karena pada saat itu Nabi Muhammad melihat seorang perempuan yang menarik hatinya, di mana perempuan yaitu dianggap setan. Yang ketiga yakni sejarah dan ragam feminisme. Jadi dalam kamus bahasa Inggris Webster Dictionary, kata feminisme diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan antara hak laki-laki dan juga perempuan di bidang sosial, politik, dan juga ekonomi, di mana seperti perempuan juga bisa bekerja, perempuan juga bisa memakai celana, di mana mereka tidak memiliki sebuah perbedaan. Selanjutnya yakni bagaimana sih sejarah singkat feminisme itu? Sejarah singkat feminisme ini. Jadi pertama kali feminisme diperkenalkan oleh seorang aktivis utopis pada tahun 1837. Aktivis utopis ini bernama Charles Fourier. Jadi dia membangun sebuah gerakan sosial dengan tujuan feminisme. Jadi pertama, feminisme ini timbul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya di negara Prancis, di mana gerakan feminisme ini didorong oleh ideologi pencerahan yang menekankan bagaimana sih pentingnya rasio dalam mencapai kebenaran itu. Hal lain yang menimbulkan feminisme menurut Murtada yakni
kepentingan kapitalisme seperti dikatakan Will Durant, emansipasi perempuan adalah dampak dari revolusi industri. Para pemilik pabrik lebih menyukai tenaga kerja perempuan karena mereka menganggap perempuan bisa dibayar murah dan perempuan tidak banyak protes seperti laki-laki yang harus mungkin dibayar mahal atau dibayar mungkin lagi banyak protes. Tetapi di samping itu mereka bekerja sangat keras, dibayar murah, tetapi juga perempuan juga memiliki fisik yang sangat lemah dibanding laki-laki. Selanjutnya yakni ragam feminisme. Ragam feminisme liberal. Feminisme liberal adalah aliran feminisme yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama bagaimana laki-laki. Bagaimana seharusnya sama dengan laki-laki, di mana perempuan juga mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki. Perempuan harus diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya, tidak hanya laki-laki saja. Seperti perempuan jika ingin hidup sendiri, perempuan tidak ingin menikah, itu adalah apa yang dia jelaskan. Selanjutnya, yang kedua yakni poin tentang feminisme Marxis. Yakni feminisme Marxis adalah aliran yang berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga, di mana laki-laki yang bekerja, tetapi perempuan hanya bekerja di dalam lingkungan keluarga, seperti mereka hanya boleh memasak, menyapu, tidak boleh bekerja. Mereka hanya boleh mereka tidak boleh gitu. Yang ketiga yakni feminisme radikal. Aliran feminisme yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan, yang berpendapat bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki, di mana perempuan harus mengalami haid, menopause, hamil, sakit, haid dan melahirkan, menyusui, mengasuh anak dan sebagainya. Tetapi perempuan juga selain mereka mengalami hal tersebut, mereka juga dituntut agar bisa begini begitu tanpa begini begitu. Selanjutnya yakni bagaimana sih pandangan Islam terhadap feminisme? Di sini terdapat poin yakni pandangan Islam, ide dasar utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahkan kodrat kemanusiaan. Jadi di sini Islam tidak bisa menyetarakan hak perempuan dan laki-laki dan perempuan karena itu dianggap menyalahkan kodrat. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kondisi fisik, biologis, psikologis yang berbeda. Perbedaan ini kemudian menimbulkan fungsi yang berbeda daripada diri mereka masing-masing. Yang ketiga, Islam juga menyebutkan sejumlah perbedaan hak dan kewajiban di antara mereka yang saling melengkapi. Jadi di sini sudah diketahui bahwa lelaki dan perempuan mereka diciptakan untuk saling melengkapi, bukan untuk sendiri-sendiri. Itu yang saya ambil dari bagaimana pandangan Islam terhadap feminisme. Lalu telah diatur sedemikian rupa karena laki-laki dan perempuan diciptakan secara berpasang-pasangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana tentang feminisme ini? Bagaimana pandangan tentang feminisme? Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.